Halo Lux Trader, ketemu lagi dengan gua Yuda di Lux Trade Academy. Kali ini gue memulai video ini dengan satu kejadian yang hampir pasti sering banget dialami oleh teman-teman trader pemula. Kalian buka chart forex, lihat candle jalan, naik turun, lihat garis-garis, indikator, terus mikir, ini market lagi naik atau turun ya? Atau lebih parah lagi, kalian lihat chart terus cuma nebak. Kalau hijau banyak, buy. Kalau merah banyak, sell. Kalau itu yang sering teman-teman lakukan, berarti masalahnya bukan di strategi, tapi di satu hal yang mendasar yang teman-teman mungkin belum bisa baca, yaitu membaca chart dengan benar. Nah makanya di video kali ini kita akan bahas fondasinya terlebih dahulu, yaitu cara membaca chart forex dengan benar untuk teman-teman trader pemula. Karena chart itu bukan gambar acak, chart itu bahasa market, dan tugas trader adalah belajar memahami bahasa itu. Menurut teman-teman semuanya, chart itu lebih mirip peta atau lebih mirip ke mesin slot ya? Kalau jawabannya adalah mesin slot, berarti wajar kalau sering loss. Sekarang kita mulai dari yang paling dasar. Chart forex itu apa? Chart forex adalah rekaman pergerakan harga dari waktu ke waktu. Jadi, satu candle itu mewakili pertempuran antara buyer dan seller dalam satu periode waktu tertentu. Jadi, setiap candle itu punya cerita, bukan cuma warna, tapi juga bentuk. Coba kita bahas juga terkait dengan candlestick. Jadi, candle itu punya 4 data penting. Open, high, low, close. Badan candle menunjukkan jarak antara open dan close, sumbu menunjukkan berapa jauh harga sempat bergerak. Candle dengan badan besar itu menandakan dominasi. Candle dengan sumbu panjang menandakan penolakan. Nah, dan ini sering sekali diabaikan oleh teman-teman pemula. Maka mereka biasanya cuma lihat hijau itu berarti naik, merah itu berarti turun. Padahal konteksnya jauh lebih penting daripada itu. Sekarang kita coba masuk ke hal berikutnya, yang juga nggak kalah penting. Time frame. Time frame itu menentukan sudut pandang kalian. M1 itu seperti lihat market pakai kaca pembesar. Detail tapi berisik. Daily itu seperti ngeliat peta besar, lebih tenang, lebih jelas, dan lebih terarah. Kesalahan klasik dari teman-teman trader pemula adalah menganalisis dari time frame besar, tapi entry time frame kecil tanpa konteks. Akhirnya bingung sendiri. Gue mau tanya, selama ini kalian lebih sering buka time frame berapa? Kalau jawabannya adalah M1 atau M5 terus, nggak heran, mental cepet capek. Selanjutnya kita coba bahas terkait dengan tren. Nah, tren itu bukan garis miring. Tren itu adalah pola, higher high dan higher low untuk uptrend. Kalau untuk lower high dan lower low untuk downtrend. Sederhana, tapi sering disalahartikan. Satu candle naik bukan berarti trennya naik. Tren itu butuh struktur. Makanya waktu baca chart jangan fokus ke satu candle, tapi lihatlah rangkaiannya. Berikutnya yang nggak kalah penting juga adalah kita perlu masuk ke support dan resistance. Nah, kalau support dan resistance itu bukan garis sakti ya guys. Bukan tembok beton juga, karena mereka adalah area di mana market sering bereaksi. Area di mana buyer atau seller itu kuat. Kesalahan pemula adalah menggambar terlalu banyak garis, semuanya digambar. Akhirnya chart penuh dengan coretan. Harga kemana-mana tetap kelihatannya yang kena adalah garis. Padahal yang penting bukan jumlah garisnya, tapi kualitas dari levelnya. Kalau kita gabungkan, saat membaca chart, urutan berpikirnya menurut gue harus seperti ini. Pertama, kita lihat dulu time frame yang besar, tentukan konteksnya. Market itu lagi uptrend atau lagi downtrend, atau lagi sideways. Kedua, kita tandai area penting, support dan resistance utamanya. Ketiga, baru kita lihat detail di time frame yang lebih kecil, bukan dibalik. Banyak teman-teman pemula melakukan kebalikannya. Lihat detail dulu baru cari alasan, dan itu bikin overtrade. Terakhir gue mau bahas satu hal penting, yaitu noise. Noise itu pergerakan kecil yang nggak penting sebenarnya. Semakin kecil time frame, semakin banyak guys noise-nya. Kalau kalian belum bisa bedain mana pergerakan yang penting, mana yang noise, chart jadinya akan terasa kejam dan berantakan. Padahal marketnya itu sebenarnya normal. Gimana cara nguranginnya? Naikkan time frame-nya, sederhanakan chart. Chart yang bersih justru membantu pikiran lebih jernih. Nah, coba kalau gua tanya, waktu teman-teman lihat chart, kalian lebih sering bingung atau lebih sering yakin? Kalau sering bingung, itu bisa jadi tanda bahwa teman-teman belum punya proses membaca chart dengan tepat.
Membaca chart itu bukan cuma insting, itu skill, dan skill bisa dilatih ya guys. Jangan terburu-buru entry. Biasakan tanya ke diri sendiri, market itu lagi di fase apa? Trend atau range? Harga dekat area penting atau enggak? Kalau kalian belum bisa jawab itu, jangan klik apapun dulu, nggak apa-apa. Trading bukan soal cepat, tapi soal tepat. Nah, sebelum gue tutup video ini, ke teman-teman semuanya, gue mau lempar beberapa pertanyaan. Bagian mana dari membaca chart yang paling sering bikin teman-teman semua bingung? Apakah di candlestick-nya, ataukah trendnya, atau support and resistance, atau time frame-nya? Dan kalau ada pertanyaan yang ingin teman-teman semuanya konfirmasi, baik terkait dengan konten ini atau konten lainnya yang umum terkait dengan Forex, tuliskan juga di kolom komentar untuk kita bisa berbagi dan menjadi referensi untuk video-video berikutnya. Gua Yuda, sampai jumpa di video-video berikutnya di Look Straight Academy.